Selamat sore Bu, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai competitive strategy yang terdiri dari 3 konten. Yang pertama adalah useful strategy for firms in perfectly competitive markets. Yang kedua adalah the most useful strategy for companies operating in a dynamic market. Dan terakhir adalah 5 tactics to sustain competitive advantage. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai useful strategy for firms in perfectly competitive markets. Jadi eh, untuk persaingan pasar yang sempurna ini, perusahaan menghadapi tantangan besar karena mereka adalah pengikut harga price takers dan tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan harga secara strategis. Jadi eh, produk yang dijual itu bersifat homogen sehingga terjadi peningkatan harga yang menyebabkan penurunan penjualan yang signifikan karena pelanggan akan beralih ke pesaing. Sebaliknya, penurunan harga bisa merugikan karena perusahaan biasanya beroperasi pada kapasitas penuh dan menurunkan harga akan mengurangi margin total lebih dari peningkatan penjualan yang terjadi. Jadi ada 3 strategi utama di persaingan kompetitif sempurna. Yang pertama adalah konsolidasi, konsolidasi pasar. Yang kedua adalah strategi biaya rendah. Dan yang ketiga adalah strategi diferensiasi. Tuh, yang pertama, konsolidasi pasar. Jadi perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi untuk mengurangi jumlah pesaing di pasar. Dengan demikian, kekuatan tawar-menawar dengan pemasok dan pelanggan dapat diperkuat dan konsolidasi pasar juga dapat memberikan keuntungan dalam hal skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi ada contohnya seperti Amerika Serikat pada tahun 90-an dan 2000-an yang mengakibatkan munculnya oligopoli blockbuster dan Hollywood video. Yang kedua adalah pursue a low cost strategy. Jadi ada strategi biaya rendah. Jadi perusahaan harus fokus pada penurunan biaya produksi untuk tetap kompetitif agar mereka tidak dapat mengendalikan harga jual. Dan dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat mempertahankan margin keuntungan meskipun harga pasar rendah. Dan juga berbagai strategi pengurangan biaya seperti meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan rantai pasokan atau supply chain, dan menggunakan teknologi baru. Dan dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga adalah strategi diferensiasi atau pursue a differentiation strategy. Jadi meskipun sulit, perusahaan di pasar persaingan sempurna dapat mencoba membedakan diri dari pesaing dengan menambahkan fitur produk, meningkatkan lokasi toko, ataupun menawarkan layanan tambahan. Jadi diferensiasi ini bertujuan untuk menciptakan nilai unik bagi pelanggan yang tidak ditawarkan oleh pesaing lain. Contohnya seperti Amazon yang awalnya hanya menjual buku, kemudian memperluas bisnisnya ke berbagai lini produk lainnya, sehingga menciptakan pengalaman belanja yang berbeda dan unik bagi pelanggan. Kemudian pada soal yang kedua itu the most useful strategy for companies operating in a dynamic market. Yang mana pada strategi pertama itu dynamic. Dengan melakukan strategi ini, perusahaan dapat mengintegrasi, membangun dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal ataupun eksternal untuk mengatasi lingkungan yang berubah secara cepat pada lingkungan pasar. Di mana contohnya itu Apple secara konsisten menunjukkan kemampuan dinamis melalui inovasi dan adaptasinya terhadap perubahan pasar. Kemudian yang kedua itu terdapat strategi Royal Option Approach, di mana dengan melakukan pendekatan strategi ini dapat membuat perusahaan untuk melakukan investasi awal dan yang kecil pada peluang baru, dengan tetap mempertahankan hak untuk berekspansi jika kondisinya menguntungkan. Yang contohnya itu Google yang mana sering melakukan investasi pada berbagai perusahaan rintisan teknologi dan proyek inovatif melalui perusahaan induknya yaitu Alphabet. Kemudian yang ketiga itu agile management, di mana perusahaan dapat melakukan strategi ini untuk
merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan dengan cepat, dengan proses yang fleksibel dan adiktif. Contohnya itu salah satu aplikasi musik yaitu Spotify yang menggunakan manajemen agile untuk terus memperbaharui dan meningkatkan layanan streaming musiknya. Kemudian terdapat strategic alliance and partnership, di mana kolaborasi antara perusahaan yang memanfaatkan kekuatan atau kelebihan masing-masing perusahaan tersebut dengan berbagi risiko, mengakses pasar, atau dapat berbagi teknologi yang baru. Contohnya itu antara Starbucks dan Alibaba. Kemudian pada strategi kelima itu ada continuous innovation, di mana dengan melakukan perusahaan ini proses berkelanjutan untuk mengembangkan produk, layanan, atau proses yang baru yang dapat berguna untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Seperti contohnya Tesla yang mana sering kita ketahui itu melakukan inovasi yang terus berkelanjutan pada industri otomotif, khususnya mendorong teknologi kendaraan berlistrik, kemajuan baterai, atau pengemudi otonom. Dan kemudian ada yang keenam, skenario planning, di mana pada strategi ini metode yang dilibatkan itu dalam strategi ini membayangkan berbagai potensi di masa depan, di mana mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah-masalah di masa depan atau perencanaan yang akan datang. Contohnya itu ada salah satu perusahaan itu Royal Dutch Shell, di mana menjadi pelopor dalam perencanaan skenario, di mana menggunakan skenario tersebut untuk menavigasi ketidakpastian pasar energi global, yang dimana mereka mempersiapkan berbagai skenario untuk masa depannya. Kemudian yang terakhir yaitu strategi customer centric strategy, di mana yang berfokus pada pemahaman dan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang dimana terus-menerus berkembang untuk mendorong loyalitas atau pertumbuhan perusahaan tersebut. Contohnya itu Amazon, di mana kita mengetahui bahwa Amazon selalu atau sering memprioritaskan keunggulan atau kepuasan pelanggan, mana mereka memprioritaskan hal tersebut untuk dapat terus beradaptasi dan mengetahui preferensi konsumen seperti apa, dan dapat mempertahankan juga keunggulan kompetitif dari Amazon tersebut. Yang terakhir ada 5 tactics to sustain competitive advantage. Yang pertama adalah kuasai sumber daya langka, yaitu mengendalikan bahan baku atau lokasi terbatas seperti yang dilakukan The Beast dan Walmart. Mempertahankan harga tinggi dan menghalangi pesaing. Yang kedua, amankan penghalang hukum, yaitu melindungi dengan paten, regulasi, atau tarif pemerintah untuk menghambat peniruan. Contohnya adalah obat-obatan seperti Adderall dan Viagra. Yang ketiga, buat biaya beralih bagi pembeli, yaitu membuat investasi atau pembelajaran yang diperlukan untuk beralih produk seperti yang dialami pengguna Microsoft Office atau pelanggan program loyalitas. Yang keempat, memanfaatkan efek jaringan, yaitu meningkatkan nilai produk atau layanan dengan penggunaan yang bertambah seperti yang dimiliki Facebook, eBay, dan juga Uber. Dan yang terakhir yaitu membangun aset tak berwujud yang langka, dengan cara menciptakan merek yang kuat dan loyalitas pelanggan seperti Tide dan Apple yang sulit ditandingi oleh pesaing. Dengan mengimplementasikan strategi ini, perusahaan dapat menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pasar yang kompetitif.